Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa qira'atu suratil kahfi, dan membaca surat kahfi, yaumaha pada hari Jumat, wa lailataha dan pada malam Jumat. Wa iktharus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan memperbanyak membaca salawat Nabi pada siang dan malam Jumat. Wa du'a'u fi yaumiha, dan berdoa pada hari Jumat. Wa du'a'i juga boleh, dari iksar berarti. Wa du'ai, dan memperbanyak berdoa fi yaumiha pada hari Jumat. Wa sa'atul ijabati fi ma baina julusil imami lil khutbati wassalami, adapun waktu mustajab itu yaitu pada saat antara duduknya imam untuk khutbah dan salamnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Betul ini ya? Saudara-saudara sekalian, berbicara sunnah Jumat ada dua. Yang pertama adalah sunnah berkenaan sholat Jumat. Yang kedua, sunnah berkenaan hari Jumat. Ada dua di Jumat tuh. Ada yang urusannya dengan sholat, ada yang urusannya dengan hari. Yai kita menyingkat pada judul pasal sunnah-sunnah Jumat yang isinya dua, sunnah berkenaan sholat Jumat dan sunnah berkenaan hari Jumat. Materi kita malam hari ini berbicara sunnah-sunnah Jumat, hubungannya dengan hari. Apa yang harus dilakukan oleh muslim bila mengalami hari Jumat? Hari itu ada dua bagian. Yang pertama malam Jumat, kedua siang Jumat. Karena sehari sama dengan 24 jam. Mana sunnah Jumat yang hubungannya dengan hari? Yaitu qira'atu suratil kahfi. Sunat kita di Jumat itu baca surat kahfi. Surat kahfi itu, saudara, suratul mahabbah. Surat kahfi itu adalah surat kecintaan kepada orang-orang soleh. Maka kita di Jumat itu kudu memperbanyak membaca surat kahfi yang isinya di antara terbesarnya mahabbah kepada orang soleh. Kahfi itu artinya goa, saudara. Goa yang ada di Yordan. Moga kita dikasih rezeki luas bisa ziarah ke Yordan. Di goa itu dulu tempat bersembunyinya 7 orang kiai.
7 orang kiai masih muda. Yang di situ ada anjingnya tuh. Di sana pada ayat sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuh wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun pakai waw wa saminuhum kalbuh. Apa ini? Berbicara tentang mahabbah. Ashabul Kahfi ribut orang, ada yang bilang 3, keempatnya anjing, ada yang bilang 4, 5 anjing, ada yang bilang 5, 6 anjing, ada yang bilang 6, 7 anjing, ada yang bilang 7, 8 anjing. Enggak penting berapa jumlah Ashabul Kahfi, yang pentingnya anjingnya disebut terus. Mau ada 3 kek pokoknya ada anjingnya, mau ada 5 kek pokoknya ada anjingnya. Kenapa disebut anjing itu demen nama kiai? Orang yang demen nama kiai itu bakal didemenin Allah. Maka satu-satunya anjing yang masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Surat ini sebetulnya saudara layak disebut surat Al-Awliya. Surat tentang wali-wali Allah. Karena isinya itu. Tapi tidak dipilih judulnya surat goa. Karena di goa itu bukan wali doang. Ada juga anjing. Jadi sehingga mengatakan apa yang ada di situ mulia. Anjing mencintai ulama mulia. Sampai ulama ini masuk surga, anjing ini juga masuk surga. Sebagai gambaran bahwa kita orang itu kayak rambutan busuk. Dijual kagak laku, dibagi sama orang, orang mau. Tapi rambutan busuk itu kalau ngumpul dengan rambutan bagus di peti, harganya mahal dan laku dijual. Begitulah kita kudu kumpul sama orang soleh. Ini surat Kahfi. Sunat baca surat Kahfi. Baik pada siang Jumat maupun malam Jumat. Man qara'a surat al-Kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu minan nur ma baina baitihi wa baitil atiq. Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baca surat Kahfi maka Allah kasih cahaya dari rumahnya sampai Ka'bah. Orang yang istiqomah baca surat Kahfi itu pasti bakal ziarah ke Ka'bah, diseret. Masuk surga yang tukang baca surat Kahfi. Begitu. Jadi sunat kalau malam Jumat baca Kahfi, siangnya baca Kahfi. Berapa kali? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Thimarul Yani'ah jelaskan bahwa sunatnya baca Kahfi itu malam 3 kali, 3 balikan, siang 3 kali. Bukan maknanya Kahfi, bukan. Baca 3 balikan dari awal sampai Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Juz 15 sampai 16 awal. 15 setengah tuh. 6 lembar. Malam 3 balikan, siang 3 balikan. Enggak kuat ini turun. Malam 2 balikan, siang 2 balikan. 2 khatam Kahfi. Enggak kuat ini malam sekali, siang
sekali. Terakhir keempat, udah mentok. Enggak kuat, malam separuh, siang separuh. Enggak kuat, mati aja. Udah nggak ada lagi uraiannya. Udah mentok. Begitu. Malam separuh, kredit. Siang separuh. Pokoknya sehari semalam kudu kelar begitu. Gitu. Seayat ngopi segelas. Seayat ngopi segelas. Lama-lama kembung. Begitu. Baca surat Kahfi berkah. Orang baca surat Kahfi itu qawiya yaqinu. Keyakinannya makin bertambah. Orang yang tukang baca Kahfi Jumat. Pokoknya Jumat Kahfi. Dan saya sudah bagikan doa-doa murah rezekinya. Setelah doa surat Kahfi itu tinggal minta sama temennya, mana doanya? Minta, saya udah bagikan banyak doa sesudah membaca surat Kahfi agar Allah kasih berlimpah rezeki. Karena sering saya sampaikan yang membuat stres itu bukan banyak rencana. Banyak rencana mau segede apa ke rencana, silakan, nggak bakalan stres. Yang membuat stres bukan banyak rencana, tapi kurang dana. Bener nggak? Iya. Bagaimana biar enggak kekurangan dana? Tiap Jumat minimal sekali hatam Kahfi. Caranya diparoh, malam separoh, siang separoh. Yang penting belum adzan maghrib malam Sabtu. Dah gitu aja. Begitu. Gitu. Makanya pergi Jumatnya jangan jam 12. Baca tuh di masjid lebih gede. Orang laki baca Kahfi, ganjaran besar, dan masih banyak. Di Kahfi itu sejarah gitu. Tentang apa? Tentang guru dan murid. Bagaimana jadi murid yang benar. Nabi Musa nanya sama Nabi Khidir, hal attabi'uka gitu. Antu'allimani minka rushta. Boleh nggak saya jadi murid? Ente ajarin aneh biar benar. Pakai nanyanya, boleh kak? Izin. Begitu. Tuh kayak begitu. Karena sesuatu yang membuat capek itu bukan kerja. Kerja nggak capek. Tapi saya capek kerja. Dipandang oleh agama enggak. Artinya berarti enggak berat. Yang paling berat capek itu ngaji. Karena dalam surat Kahfinya laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh aku dapati perjalanan ini meletihkan. Perjalanan apa? Menuntut ilmu. Ngaji itu capek. Udah pakai jas hujan, begitu motor mogok, mana banjir di berdikari, masih nggak tuh ya? Udah nggak, alhamdulillah, tak masih banjir doang. Begitu. Gurunya kagak datang. Ya begitu dah. Pokoknya paling capek ngaji itu, paling capek. Tidak ada yang nggak capek ngaji. Begitu, capek. Begitu. Udah diajarin, nyelak lagi tuh sama guru. Gitu, iya begitu. Itu capek ngaji mah. Paling capek ngaji itu, paling capek. Begitu. Apalagi ngaji tentang wali. Tanya aja tuh sama ayahnya Tibian tuh. Naik mobil suruh turun. Pengen ngaso aja kagak boleh. Iya begitu. Emang juga begitu. Laqad laqina bisa farina hadza nasoba. Capek. Ya ngaji mah capek. Enggak ada. Tapi capek enak. Begitu. Enak. Begitu. Apalagi ngajinya malam Selasa. Habis Isya. Habis ngaji kasih makan. Apa enggak enak tuh? Coba orang ngaji. Bagaimana dialog guru sama murid? Kata Nabi Khidir jawab, boleh. Yang penting jangan nanya-nanya. Ikuti petunjukku. Bagaimana? Siap, ujungnya enggak siap.
Ini urayanya panjang. Saya bukan pada pembedahan kajian tafsir. Saya menerangkan betapa surat Kahfi isinya luar biasa. Bagaimana seorang Syekhul Mursid itu terbimbing dalam kehidupan, menerangkan antara ilmu zahir sama ilmu batin, antara syariat dan ilmu hakikat. Ini panjang di surat Kahfi, panjang. Intinya, pokoknya kalau Jumat baca Kahfi. Kalau yang ngaji ini punya majelis, begitu orangnya waktunya luas, bikin majelis kahfian. Atau ada ibu-ibu yang mengikuti kajian ini, kumpul aja orang dua nggak apa-apa. Jumat pagi bikin majelis surat Kahfi. Doanya udah saya bagi, minta. Begitu. Doa kahfian berkah. Baca Kahfi berkah. Bikin majelis kahfian. Begitu. Sama ibu-ibu kan nggak sholat Jumat ibu-ibu. Bikin. Begitu. Berkah. Singkatnya, ini adab Jumat. Baca surat Kahfi. Bagaimana surat Yasin? Bagus. Begitu. Yasin. Jangan dicela. Ngapain baca Yasin malam Jumat? Akhirnya, bid'ah. Bid'ah. Kata kita yang malas. Pas nih. Pas. Emang juga kita kagak doyan baca Quran dikata bid'ah. Pas enggak? Pas. Ini cocok nih. Cocok. Gitu. Sama yang nonton TV kagak bid'ah, baca Quran disalahin, bagus. Begitu. Yang penting baca Quran. Begitu. Baca Kahfi. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah baca Kahfinya pagi. Pagi muallim tuh. Sampai akhir hayat enggak pernah tinggal baca Kahfi. Begitu. Enggak keburu di rumah, di mobil. Itu muallim. Dari rumah menuju Tanah Abang Ngaji Al-Makmur baca Kahfi aja di mobil. Itu begitu. Kalau waktunya luas di rumah, di mobil nggak baca. Kalau nggak keburu ada tamu, bacanya di mobil. Sebelum sholat Jumat pagi, gitu kan cukup setengah jam dari Kebayoran menuju Tanah Abang Al-Makmur. Itu begitu. Jadi jangan enggak tuh surat Kahfi begitu. Sekarang medianya banyak, di handphone juga ada. Begitu ringtone-nya mau adzan, bangun mau kagak. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Ya aduh, enggak bener nih. Begitu. Ini ada hari Jumat, Jumat tuh Kahfi.